Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Dan selamat hari Minggu buat kalian. Semoga bisa berkumpul dengan keluarga karena masa PPKM kan tidak boleh kemana-mana. Jadi semoga dengan adanya PPKM di hari Minggu ini kalian bisa lebih mendekatkan diri kepada keluarga ya. Semoga bahagia selalu. Hari ini yang akan saya prediksi tentang Asril, putra dari Anang Hermansyah, di mana Asril ini mengunggah di IG-nya yang tentang masa lalunya saat tinggal di ruko di Radio Dalam, dan itu membuat digoreng-goreng pemberitaannya karena saat dia mengunggah IG-nya tersebut, mengunggah statusnya tersebut, di pihak Aurel, pihak Kak Loli sedang dekat-dekatnya dengan ibu kandungnya Krisdayanti. Nah, pemberitaan ini digoreng-goreng oleh media massa yang dikatain Asril cemburu lah dan lain sebagainya, dikatain netizen seperti itu. Mari kita ungkap di sini apa yang melatar belakangi Asril ini mengunggah status masa lalu yang seperti itu. Kemudian kita cari solusinya, apa yang harus dilakukan untuk menyikapi hal ini. Tuh, ada simbol wanita semacam pertimbangan. Kemudian di sini ada simbol karena cinta. Kemudian di sini ada simbol perangkap. Akan saya ambil dari kartu yang lainnya, jadi langsung saja saya buka kartunya ya. Nanti dijelaskan bareng-bareng sama-sama. Ini ada simbol forgiveness, maafkan. Kemudian di sini ada simbol isolasi. Ada simbol release, melepaskan. Ada simbol faith, keyakinan. Ada simbol disipasi, penghamburan. Nah, untuk kartu yang satu ini bagaimanakah kejelasannya? Kita buka semuanya. Ada kartu fokus, ada kartu karma, karmanya keluar. Ada kartu ini power, kekuatan. Ada simbol bridge ya, perubahan yang begitu cepat. Dan ada simbol purification, pemurnian. Nah, dari sini satu-satunya lagi saya ambil. Ada simbol kebimbangan. Ada simbol ini kekecewaan. Ada simbol keluar dari kesepian, penderitaan. Ada simbol pertumbuhan yang begitu lamban. Kemudian ada simbol wanita bawa pedang, ratu bawa pedang, sebuah keputusan. Jadi guys, dari kartu ini yang keluar bisa diartikan si Jel ini menghadapi sebuah kondisi yang ada sangkut pautnya dengan masa lalu. Karena di sini ada simbol karma yang keluar ya. Apa yang dialami Jel ini inner child, yaitu luka di masa lalu karena berpisahnya orang tua membuat dia mengalami kondisi kejiwaan yang seperti ini. Jadi dia sebenarnya ingin mengungkapkan perasaannya saat mengunggah status di IG-nya itu, dan dia juga karena ada rasa cinta. Rasa cintanya kepada Ashanty yang berlebih ya. Sangat-sangat mengasihi Ashanty dengan tulus Jil ini. Nah, tapi di sini ada simbol Jil terperangkap yang artinya saat ini kondisinya mungkin karena inner child, peristiwa masa lalu membuat dia jadi maju mundur salah, mau mengungkapkan perasaannya nggak bisa secara langsung karena Jil ini kan orangnya kurang bisa mengungkapkan apa yang dalam ganjalan di hatinya, unek-uneknya dengan berkata-kata. Jadi dia ini lebih tertutup orangnya ketika
menghadapi sebuah masalah, dan ketika masalah itu sudah nggak kuat akhirnya meledak, dan meledaknya ini dikeluarkan melalui statusnya, dan itu membuat Jill serba salah di sini, mau mengungkapkan unek-uneknya salah, sedangkan dipendam dia juga merasa tertekan sendiri. Jadi buat kita yang melihat IG-nya Jill tuh harus bisa menyikapi hal ini dengan bijaksana, karena yang namanya anak ini mempunyai kejiwaan lain-lain, mempunyai temperamen lain-lain, maksudnya mempunyai sifat lain-lain. Kebetulan Jill ini orangnya tertutup, sulit untuk mengungkapkan unek-uneknya. Dia lebih memendam perasaannya, namun ketika dia sudah nggak kuat akhirnya keluar. Dan keluarnya itu sayangnya dilakukan di media sosial. Jadinya seperti ini, karena public figure itu kan selalu disorot oleh masyarakat, dan akhirnya pemberitaan digoreng-goreng. Dan untuk menghadapi ini harus gimana ya, yang namanya seseorang itu memang mempunyai kejiwaan berbeda-beda. Di sini disarankan untuk bisa saling memaafkan, forgiveness ya. Ini loh ya kartunya forgiveness, Bu, saya bukan ngada-ngada tapi memang kartunya keluar. Memaafkan, jadi harus bisa rilis, melepaskan, memaafkan dan melepaskan apa yang sudah terjadi di masa lalunya. Terus ada isolasi, jangan menyendiri, jangan memberi jarak seperti itu ya, jangan memberi batasan. Jadi diharap untuk Jill ini lebih bisa memaafkan dari apa yang terjadi di masa lalu. Luka hati jangan terlalu diendap, memang harus diungkapkan, memang harus dikeluarkan biar tidak menjadi beban dalam hidupnya nanti. Dan kemudian harus bisa memaafkan dan legowo menerima masa lalunya yang seperti itu, dan jangan membatasi diri, jangan mengisolasi diri, yang bisa diartikan seperti ini. Nah, memprotek dirinya, membatasi dirinya terhadap masa lalu. Jadi yang namanya masa lalu itu memang sudah berlalu, tapi kadang-kadang seseorang anak ini begitu membekas di hatinya. Dan itu bisa dimaklumi karena kita juga tahu apa yang sudah terjadi di dalam keluarga Anang dan Krisdayanti dulunya. Karena di sini ada simbol power ya. Simbol power maksudnya simbol karma. Simbol karma ini kejadian dari masa lalu yang berakibat membuat Jill saat ini seperti ini. Dan kejadian masa lalu itu begitu mengguncang untuk Jill, begitu mendadak kejadiannya yang dilambangkan kesambar petir ini. Sesuatu yang nggak dibayangkan tiba-tiba terjadi. Akhirnya ada perubahan cepat ini pada rumah tangga Krisdayanti dan Anang, dan itu sangat mempengaruhi kejiwaan anak-anaknya buat Aurel dengan Jill. Nah, jadi apapun yang terjadi pada Jill kita nggak bisa menyalahkan, karena itu adalah proses kejadian dari masa lalu yang begitu membekas di hatinya. Kejadian yang mendadak karena perbuatan orang tuanya, pada akhirnya dia mengalami gejolak-gejolak yang semacam ini. Nah, kalau sudah mengetahui apa alasannya mengapa Jill mengungkapkan hal itu, karena dia terlalu sayang kepada Asanti, guys. Sayang banget pada Asanti. Dari penjelasan beberapa kartu ini kita bisa mengambil kesimpulan ya, kalau Jill ini begitu sayang pada Asanti. Dan mengapa dia mengunggah itu, karena dia sebenarnya ingin beri penghiburan kepada Asanti, karena dia sangat mengasihi Asanti. Penghiburan ini kan ada hubungannya dengan Aurel yang ada kedekatan dengan Kade, dan itu saya rasa juga bagus ya, karena dulunya ada semacam gap dengan Kade, sekarang ini sudah ada kedekatan. Namun di sini disikapi Jill dengan berbeda. Dia sangat menjaga perasaan Asanti, makanya dia mengunggah hal itu, yang mengartikan dia ingin menunjukkan, Bunda, di sini masih ada Asril. Ya, di sini masih ada Asril yang sangat mengasihi Bunda. Anak yang sudah menikah dengan anak yang belum menikah itu cara berpikirnya memang beda, memang lain. Kalau anak sudah menikah bisa dikatakan dia sudah berusaha untuk mandiri, mengurusi hidupnya sendiri, mengatur rumah tangganya sendiri. Kalau dulunya dia tergantung pada orang tuanya, begitu menikah dia pikirannya sudah banyak yang dipikirkan, dan itu membuat
Aurel bisa menjadi tumbuh lebih dewasa lagi, apalagi Atta juga bisa mengarahkan Aurel untuk bisa berdekatan kembali dengan ibu kandungnya. Nah, kalau si Asril ini belum menikah, dia masih bergantung kepada orang tuanya, sehingga pemikirannya masih belum begitu terpecah lain dengan Aurel. Dan ini bisa dimaklumi, makanya kita sebagai penonton, sebagai netizen jangan terlalu menyalahkan kedua belah pihak, baik Aurel maupun Asril ini. Dua anak ini korban dari masa lalu yang begitu mengecewakan, dikarenakan tadi ada simbol petir, sebuah kejadian yang mendadak terjadi di dalam kehidupan mereka, dan itu membuatkan luka batin yang begitu dalam untuk kehidupannya ke depannya. Dan di sini juga ada simbol ini, kebimbangan, kebingungan, dikarenakan apa yang sudah dialami Zil ini, kekecewaan dari masa lalu. Apalagi di sini juga dia ada merasa kesendirian, kesepian, dilambangkan dengan isolasi ini juga, ya, menyendiri. Karena mungkin kalau dulunya dia bisa rame, bisa bercanda, bisa bergaul atau ada kakaknya, sekarang dia ini kakaknya kan sudah menikah, sedang adik-adiknya masih kecil. Otomatis komunikasi dengan adik-adiknya nggak seperti dengan komunikasi dengan Kak Loli yang sama-sama sudah dewasa. Dan di sini dia merasa kesepian karena hal itu. Dia sudah berusaha untuk menyikapi hal ini dengan baik sebenarnya. Berusaha menyikapi dengan baik, tapi pada akhirnya dia mengambil sebuah keputusan untuk mengunggah hal itu. Jadi guys, kita sebagai orang tua, dari sini bisa diambil semacam pembelajaran. Orang tua kadang-kadang bersikap yang egois, ya, yang tidak mengindahkan perasaan anak-anak, sehingga berakibat seperti ini, anak yang mengalami luka batin dari masa lalu. Dan kebetulan Asril ini luka batinnya masih belum tersembuhkan hingga saat ini, sehingga ada semacam luka-luka lama yang begitu menganga. Dan di sini disarankan untuk Asril ini untuk forgiveness, memaafkan dan melepaskan dari penderitaan masa lalu. Apa yang terjadi di orang tuanya, di keluarganya, lebih baik dimaafkan dan dilepaskan. Anggap saja ini semacam perjalanan hidup yang harus dilaluinya. Yang namanya hidup itu memang tidak ada yang namanya kebetulan. Kenapa Asril mengunggah seperti ini? Itu juga karena tidak ada yang namanya kebetulan. Karena ada luka dari masa lalu yang begitu mengendap di hatinya. Dan untuk Anang, Ashanti dengan Kades semoga bisa mengerti apa yang sudah dilakukan Zil dan bisa mensupport agar anak ini bisa gimana caranya luka dari masa lalunya bisa sembuh. Namun sayangnya pihak media ini selalu menggoreng-goreng permasalahan yang ada. Rame dengan ibunya digoreng, baik dengan ibunya digoreng, maunya apa? Ya guys, Asril ini semoga bisa memaafkan ibu kandungnya, juga bisa melepaskan dari masa lalu apa yang terjadi. Anggap saja itu sebagai perjalanan hidup yang memang harus dilaluinya, dan maafkanlah serta legowo menerima apa yang terjadi. Dan Asril ini mengunggah seperti itu karena dia juga ingin menunjukkan ke Bunda Ashanti jika dia ada untuknya pada kondisi saat ini. Mengingat Kak Loli kan ada kedekatan dengan Kades, sehingga Asril ini menjaga perasaan Ibunda Ashantinya agar tidak bersedih karena itu. Walaupun sebenarnya Ashanti ini juga bahagia kalau Kak Loli bisa baikan dengan ibunya. Hanya saja pikiran Asril yang seperti itu karena terlalu sayang pada Ashanti. Ya teman-teman, baiklah sampai di sini dulu untuk Asril, semoga lepas sembuh dari masa lalunya, baik Asril maupun Kak Loli, sehingga bisa baikan kembali dengan ibu kandung, baikan kembali dengan keluarga Krisdayanti juga. Semoga kedepannya lebih bahagia lagi untuk mereka semuanya ya.